Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang istiqamah dalam kebaikan, didekatkan dengan kebaikan, dan dimudahkan, diringankan dalam melakukan setiap kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam Islam kita dikenalkan dengan hal yang baik dan hal yang buruk. Bahwa dalam jiwa setiap manusia, di dalam diri setiap manusia, Allah berikan potensi kebaikan dan keburukan. Tetapi ada juga potensi keburukan yang datangnya dari luar. Dan potensi keburukan dari luar itu disebabkan oleh syaitan atau musuh-musuh kita. Dan sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita semuanya, setan merupakan musuh yang nyata, setan merupakan musuh yang abadi, dan setan merupakan musuh yang sebenar-benarnya. Maka kita harus menjadikan musuh memang benar-benar sebagai musuh kita. Jangan sampai kita menyerahkan diri kita, jangan sampai kita putus asa di tengah jalan, karena itu merupakan harapan atau godaan-godaan dari setan. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bersama tentang siapakah yang akan menjadi musuh-musuh syaitan tersebut. Bahwa karena memang sudah semenjak zaman Nabiullah Adam dikibarkan bendera peperangan kepada syaitan, jangan sampai kita sebagai anak keturunan Nabi Adam malah kita menyerahkan diri kita kepada syaitan. Bahwa dalam sebuah hadis disampaikan, ada seorang iblis atau ada iblis yang waktu itu diperintahkan oleh malaikat untuk menghadap Rasulullah SAW, yang mana dalam bentuk aslinya. Lalu iblis laknatullah itu ditanya, dan karena dia harus menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya, kalau dia tidak menjawab pertanyaan Rasulullah dengan jujur, maka dia akan dihanguskan oleh Allah. Maka dia menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Salah satu pertanyaan yang beliau ajukan kepada syaitan tersebut adalah, yang pertama, siapakah musuh abadimu wahai syaitan? Maka semoga kita semuanya termasuk di antara atau salah satu di antara orang-orang yang tersebut nanti, sehingga kita memang benar-benar sebagai musuh syaitan. Yang pertama yang disampaikan oleh syaitan, musuh yang utama dan paling pertama adalah engkau wahai Nabi Muhammad, dan itu pasti. Dan musuh yang kedua adalah pemimpin yang adil. Bahwa pemimpin ini bisa kita identikan dengan seorang presiden, seorang raja, menteri, dan seterusnya. Tetapi kita juga jangan sampai melupakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa setiap diri kita itu adalah merupakan seorang pemimpin. Maka ingatlah bahwa menjadi seorang pemimpin yang adil itu merupakan musuh abadi setan. Dan yang kedua, yang ketiga maksud kami, yang menjadi musuh abadi setan adalah pengusaha yang jujur. Bahwa dengan adanya pengusaha yang jujur, sehingga perekonomian umat menjadi perekonomian yang indah, perekonomian yang bisa menghidupi untuk semuanya. Tidak hanya untuk segelintir atau dua gelintir orang saja, atau untuk segolongan orang saja. Sehingga pengusaha yang jujur ini menjadi musuh abadi setan. Dan yang berikutnya yang menjadi musuh abadi setan adalah orang alim lagi khusyuk. Banyak di antara orang-orang yang alim, orang yang berilmu, yang akhirnya digelincirkan oleh setan karena tidak khusyuk. Yang mana mereka akhirnya menjadi sombong karena keilmuannya. Yang mana mereka menjadi orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka dilalaikan oleh syaitan. Maka orang alim lagi khusyuk itu menjadi musuh syaitan. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang beriman lagi ikhlas. Orang-orang yang beriman, mungkin yang tidak ikhlas,
karena keikhlasan adalah merupakan kunci diterimanya amal ibadah seseorang. Maka keimanan dan keikhlasan harus menjadi satu paket, dan itu adalah menjadi salah satu orang yang dimusuhi oleh setan. Dan yang berikutnya adalah orang yang beriman dan di dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Itu adalah termasuk juga orang yang menjadi musuhnya setan. Lalu musuh yang berikutnya adalah orang yang bertaubat lalu dia istiqamah dalam taubatnya, atau dia orang yang baik lalu istiqamah dalam kebaikannya. Itu adalah orang yang menjadi musuhnya setan atau iblis. Dan yang berikutnya adalah orang yang berhati-hati, orang yang sangat hati-hati dengan barang-barang haram. Karena setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diproses menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan yang mana ketika darah kita mengalir barang-barang yang haram, setan pun juga akan mengikuti aliran darah kita karena haram, karena kotor. Itu adalah tempatnya setan. Maka dengan memakan barang-barang yang halal bisa menjadikan kita jauh dari setan, dan itu menjadi musuhnya para setan. Lalu musuhnya siapa lagi? Yaitu adalah orang-orang yang beriman lalu selalu mendawamkan, selalu menjaga wudunya. Itu adalah orang-orang yang menjadi musuhnya setan. Mari kita selalu jaga wudu kita dan selalu jaga agar jangan sampai kita batal dari wudu kita, batal wudu lagi, wudu batal wudu lagi, dan seterusnya. Itu adalah menjadi musuhnya setan. Dan orang yang beriman lalu memperbanyak sedekah, itu pun juga menjadi musuhnya setan. Karena setan tidak ingin ada umatnya Rasulullah SAW banyak sedekahnya, menjadikan rasa cinta terhadap dunia itu lebih biasanya. Sehingga orang yang cinta kepada hartanya lebih, itu mereka biasanya enggan atau merasa eman-eman untuk mengeluarkan, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sedekah itu bisa menjadi abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa lagi musuhnya setan? Adalah orang yang baik dalam berinteraksi secara sosial. Dia baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga tidak melupakan hak-hak orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetangganya, keluarganya, dan seterusnya. Itu adalah menjadi orang-orang yang menjadi musuh sejatinya setan. Lalu siapa lagi? Setidaknya ada 15 orang, yaitu orang-orang yang beriman lalu dia ingin selalu berguna bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Dia ingin menjadikan hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Dia juga menjadi orang yang soleh sekaligus musleh, bisa menjadikan orang lain juga ikut soleh. Itu menjadi musuh setan. Dan yang berikutnya adalah orang-orang penghafal Al-Quran. Lalu dia karena hafalannya tersebut, dia selalu membaca, bertilawah dengan Al-Quran yang dia hafalkan. Itulah musuh-musuh setan. Dan yang terakhir adalah orang yang selalu bertahajud, orang yang menjaga tahajudnya, di mana ketika orang-orang yang lain sedang nyenyak-nyenyak tidur. Itu setidaknya ada 15 musuh-musuh setan. Dan semoga kita semuanya adalah menjadi orang yang selalu mengibarkan panji-panji kebenaran, orang-orang yang selalu mengibarkan bendera peperangan kepada setan, sehingga kita semuanya menjadi umat yang beruntung. Sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan bahwa jangan sampai kita inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kita harus selalu menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.